Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan melanjutkan puzzle pack yang dibuat oleh The Bookworm, Octo Quadri, dan puzzle hari ini adalah Island Fortress 1. Dari judulnya kayak kita bisa berekspektasi bahwa nanti bakal ada lanjutannya ya untuk Island Fortress ini. Tapi untuk hari ini kita punya beberapa peraturan. Ada peraturan yang mirip-mirip dengan German Whispers, tapi memiliki selisih 3 untuk di sepanjang garis kuning ini. Kemudian ada entropic lines untuk garis persik di sini dan juga ada fortress. Angka di sini harus lebih besar dari 4 petak yang bersebelahan dan beberapa peraturan domino XV pairs di sini. Sangat seru banget sepertinya dan seperti biasa link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat tadi peraturannya, yaitu aturan okto kuadri berlaku. Kita harus memilih 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 dan kita harus menempatkan angka-angka tersebut ke dalam petak-petak dalam grid puzzle ini. Kemudian juga kalau sebuah angka muncul dalam puzzle-nya, misalkan angka 4 muncul dalam puzzle ini, maka angka 4 harus muncul 2 kali. Kalau ada angka 5 dalam puzzle ini, angka 5 harus muncul 2 kali dalam puzzle-nya. Tapi tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, atau pada suatu kotak 2 kali 2. Kemudian kita punya peraturan yang mirip dengan German Whispers, di mana angka yang bersebelahan di sepanjang garis kuning harus memiliki selisih minimal 3, 2 petak ini, 2 petak ini, 2 petak ini, 2 petak ini, dan seterusnya. Itu harus memiliki selisih 3 atau lebih. Kemudian ada entropic lines, di mana setiap kumpulan 3 petak di sepanjang garis persik di sini, 3 petak ini, 3 petak ini, 3 petak ini, di sepanjang garis persik, harus memiliki satu angka rendah, satu angka tengah, dan satu angka tinggi. Angka rendah 1, 2, 3, angka tengah 4, 5, 6, dan satu angka tinggi 7, 8, 9. Jadi setiap kumpulan 3 petak di sepanjang garis ini harus memiliki satu angka dari masing-masing grup tersebut. Kemudian kita punya fortress, di mana angka pada petak abu-abu harus lebih besar dari semua petak yang di atas, kanan, kiri, atau bawahnya. Di petak ini harus lebih besar dari 2 petak ini. Petak ini harus lebih besar dari 4 petak ini, dan petak ini harus lebih besar dari 4 petak ini. Ada XP pairs, di mana 2 petak ini berjumlah 10, 2 petak ini berjumlah 5, dan tidak semua XP pairs diberikan. Intinya adalah kita hanya punya informasi positif saja di dalam puzzle-nya. Dan itu adalah peraturan dari puzzle hari ini. Mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Ya, tapi mungkin saya coba jelaskan dulu ya untuk logika dari entropic lines ini. Jadi untuk pola dari entropic lines ini, angka rendah dan angka tinggi dan angka tengahnya itu akan selalu bergantian atau berulang di sepanjang garis ini. Kalau kita misalkan saja ini merupakan angka rendah 1, 2, 3, ini adalah angka tinggi 7, 8, 9, dan ini adalah angka tengah 4, 5, 6. Di dalam 3 petak ini kita masih butuh satu dari masing-masing grup tersebut. Ini kita coba warnakan juga untuk memvisualisasikan dari logikanya. Kalau kita lihat di 3 petak ini, sekarang kita masih butuh angka rendah belum muncul dalam 3 petaknya. Kita tahu masing-masing angka dari grup tersebut harus muncul, maka ini adalah angka rendah 1, 2, 3. 3 petak ini sekarang kita masih belum muncul angka tinggi atau orange, maka ini adalah orange. 3 petak ini belum muncul angka tengah atau ungu, makanya harus ungu. 3 petak ini harus hijau. 3 petak ini belum ada orange, dan 3 petak ini belum ada ungu. Jadi kalau kita lihat, pola dari entropic lines ini akan selalu bergantian gitu. Hijau, orange, ungu, hijau, orange, ungu, hijau, orange, ungu, dan seterusnya hijau, orange, ungu. Walaupun kita nggak tahu nantinya yang mana yang merupakan angka rendah, yang mana yang merupakan angka tengah, yang mana yang merupakan angka tinggi, tapi kita tahu seluruh petak ini akan selalu dipilih dari grup yang sama, ini akan selalu dipilih dari grup yang sama, dan ini harus selalu dipilih dari grup yang sama. Dan ini harus selalu melambangkan 3 grup yang berbeda. Kalau ini adalah angka rendah, ini nggak boleh angka rendah lagi. Ini harus melambangkan angka tengah dan angka tinggi nantinya. Oke, dan itu adalah logika dari entropic lines ini. Tapi mungkin saya ganti dulu ya untuk coloringnya. Saya belum tahu yang mana yang merupakan angka rendah, yang mana yang merupakan angka tengah, yang mana yang merupakan angka tinggi di sini. Jadi saya gunakan warna hijau, ungu, dan orange untuk melambangkan angka tersebut kalau sudah tahu ya. Tapi kalau di sini belum tahu. Oke. Tapi karena ini adalah X ya. Ini harus berjumlah 10, dan jumlah 10 itu antara 19, satu angka rendah dan satu angka tinggi, 28, 37 itu juga sama, ada satu angka rendah dan satu angka tinggi, atau dia adalah 46. Tapi kalau dia adalah 46, dua-duanya adalah angka tengah. Padahal kita tahu 3 petak ini harus dipilih dari masing-masing satu angka rendah, satu angka tengah, satu angka tinggi. Dan itu nggak boleh. Jadi ini nggak mungkin 46. Ini harus selalu ada satu angka rendah dan satu angka tinggi. Maka 3 petak ini untuk ada angka tengah, ini harus angka tengah kita.
456. Oke, jadi ini adalah ungu ya. Kita coba warnakan saja untuk melambangkannya. Dan ini menariknya, berarti ini harus selalu 1, 2, 3 ya. Karena untuk jumlah 5, dia harus 1, 4 atau 2, 3. Tapi kita tahu ini dua petak ini adalah satu rendah dan satu tinggi. Nggak mungkin angka tengah. Jadi ini nggak mungkin 4. Jadi kita tahu ini adalah yang angka rendah kita ya, 1, 2, 3. Dan ini adalah yang angka tinggi kita, 7, 8, 9 sekarang. Oke. Berarti kalau ini bukan 4, ini bukan 1 lagi sekarang. Ini harus 2, 3, 4. Dan ini adalah angka rendah kita, dan ini adalah angka tinggi kita, 7, 8, 9. Lalu, dan berarti petak ini, dia harus lebih besar dari seluruh petak yang ortogonal ya. Jadi ini nggak mungkin 9 lagi, dan ini agar lebih besar, ini harus 8 atau 9, agar lebih besar dari petak ini. Maka ini adalah angka tinggi berarti ya. Sama juga untuk petak ini, dia harus lebih besar dari dua petak ini, makanya harus 8 atau 9. Dan ini adalah angka tinggi juga sekarang. Oke. Dan harusnya kita bisa mendapatkan logika yang mirip-mirip nggak sih dengan puzzle sebelumnya ya. Dimana angka rendah itu totalnya dalam puzzle ini harus selalu genap. Sama juga untuk angka tengah dan sama juga untuk angka tinggi. Karena kalau ada satu angka rendah yang muncul dalam oktoquadri, maka angka rendah tersebut, misalkan angka 1 yang muncul, angka 1 harus muncul 2 kali. Maka totalnya adalah genap kan ya. Kalau misalkan ada 2 angka rendah dalam puzzle ini, misalkan angka 1 dan 3, totalnya harus selalu genap. Angka 1 muncul 2 kali, 3 harus muncul 2 kali, maka total angka rendah dalam puzzle ini adalah 4, yaitu genap. Kalau 3 angka rendah muncul dalam puzzle ini, 1, 2, 3 muncul 3 kali, totalnya adalah 6, dan itu adalah genap juga. Jadi total dari sebuah angka rendah, tengah, atau tinggi akan selalu genap. Antara dia 2 kali muncul, 4 kali muncul, atau 6 kali muncul. Tapi karena angka tinggi sudah muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau ini adalah angka tinggi, kita hanya bisa mendapatkan totalnya 7. Dan itu adalah ganjil, dan itu nggak boleh. Ini bukan angka tinggi lagi, jadi ini nggak mungkin angka tinggi, atau kita akan menghitung totalnya adalah ganjil, bukan genap. Oke, jadi ini adalah angka tinggi atau angka rendah atau tengah, tapi harus besar dari petak ini, makanya harus tengah juga, 4, 5 atau 6, lebih besar dari 4 atau 5 di sini. Dan supaya angka tengah ya muncul totalnya genap, ini 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak boleh, itu harus ganjil. Maka ini sekarang harus genap dan menjadi angka 4. Harus angka tengah agar angka tengah bisa ada totalnya genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukan totalnya 5 dan itu adalah ganjil. Nice, luar biasa banget untuk logikanya. Bisa mengulang kembali apa yang kita sudah pelajari di puzzle kemarin. Oke, dan 4 di sini harus berjumlah 5, makanya harus 1 sekarang. 4 ini bukan 4 lagi sekarang. Oke. Nah, kita juga jangan lupa ya, untuk logika ini harus selalu memiliki selisih minimal 3 nantinya. Tapi 6 di sini nggak mungkin lah ya. Untuk di sini memiliki selisih minimal 3 harus sejauh mungkin ya, dengan 5 di sini dan 8 di sini. Oke. Dan 8 di sini membuat menjadi 9 oleh Sudoku. Dan 9 sudah muncul 2 kali, maka 9 nggak boleh muncul lagi di sini. Lalu 8 memiliki selisih minimal 3 dengan 1, 2, 3 itu masih oke. 5 nggak boleh berseberangan dengan angka 3 untuk memiliki selisih minimal 3. Lalu 1, 2. Oh, ini nggak mungkin 9 lagi berarti sekarang ya. Untuk kedua 10, maka ini nggak mungkin 1. Maka ini harus 2 dan 8 sekarang. 8 sudah muncul 2 kali, maka ini bukan 8 lagi, sehingga menjadi 7, agar tidak muncul lebih dari 2 kali. 1 dan 2 ya, itu harus muncul 2 kali. Maka ini satunya harus 1, satunya lagi harus 2 nantinya. Agar dia muncul 2 kali. Lalu 7 nggak boleh bersebelahan dengan 6 atau 5 untuk memiliki selisih minimal 3 dua petak ini, makanya harus 4 kita. 4 dan 2 nggak boleh bersebelahan untuk memiliki selisih minimal 3, makanya adalah 1 kita, dan ini harus 2 agar muncul 2 kali 1 dan 2-nya. Dan 4 sudah muncul 2 kali ya, maka ini nggak boleh 4 lagi atau muncul lebih dari 2 kali. Ini adalah 5, 5 sudah muncul 2 kali, maka angka yang terakhir nggak boleh 5 lagi, dan 6 akan muncul 2 kali dalam 2 petak ini. Dan puzzle selesai. Island Fortress 1. Puzzle yang mengimplementasikan apa yang kita sudah pelajari kemarin untuk angka rendah, tengah, dan tinggi itu harus muncul total genap di dalam puzzle oktoquadri. Dengan sedikit berbeda di puzzle ini, penggunaan entropic lines dan beberapa
varian Sudoku lainnya, tapi tetap sangat seru banget untuk menemukan logika tersebut dan bermain puzzle hari ini. Puzzle yang sangat keren kembali oleh The Bookworm, dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan di 2 minggu ke depan untuk puzzle selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.